Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mempresentasikan kepada Anda yaitu proposal bisnis usaha dengan nama usaha itu namanya Wings It dengan jargon fast, crispy, and full of flavor. Nah, ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Fisik Teknologi Informasi dengan dosen pengampu daripada Ibu Puji Zulekarsari, STMMSI, dari kelompok 6. Dengan saya sendiri, Muhammad Alfansyah. Saya Dandinian Saputra. Dan saya Muhammad Alexander Dimas Tiar. Dan satu lagi ada Farul Afriza Razi yang akan ada di bagian berikutnya. Nah, lalu agenda daripada presentasi itu sendiri, yang pertama ada pendahuluan, lalu bagian berikutnya ada profil perusahaan, lalu poin ketiga ada analisis industri dan juga pasar, dan poin keempat ada produk dan layanan, lalu poin kelima ada target pasar dan STP, lalu poin keenam ada strategi pemasaran, lalu poin ketujuh ada operasional dan pengembangan, lalu poin kedelapan ada keuangan dan juga investasi. Nah, lalu kita akan bahas ke bagian latar belakang dulu. Nah, industri food and beverage tumbuh stabil seiring bertingkatnya pertumbuhan makanan praktis dan berkualitas. Chicken wings ini kian populer di kalangan generasi muda karena menawarkan variasi saus dan juga pengalaman kuliner yang lebih modern dibandingkan ayam goreng konvensional. Nah, Wings It ini hadir sebagai restoran cepat saji yang berfokus pada premium chicken wings dengan konsep fast, crispy, and full of flavor. Dengan memadukan kualitas produk, kecepatan layanan, dan pengalaman digital melalui dine-in, take away, dan online delivery. Nah, lalu berikutnya ada identifikasi masalah. Nah, itu adalah yang pertama, ada permintaan makanan cepat saji itu meningkat. Namun pengalaman kuliner yang ditawarkan tuh masih seragam. Lalu berikutnya ada restoran cepat saji lokal ini masih berfokus pada ayam goreng konvensional. Nah, chicken wings premium ini masih terbatas gitu. Lalu berikutnya ada konsumen muda tuh makin mempertimbangkan kualitas, varian rasa, dan tampilan produk, dan juga identitas merek. Lalu yang berikutnya adalah persaingan menuntut inovasi produk, layanan cepat, dan pemasaran digital yang efektif. Lalu poin berikutnya yang terakhir adalah peluang besar bagi merek lokal untuk membangun jaringan chicken wings di ranah nasional. Nah, lalu berikutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari proposal ini adalah mengenalkan Wings It sebagai konsep restoran chicken wings modern berpotensi tumbuh tinggi. Nah, lalu berikutnya adalah menjelaskan strategi bisnis, operasional, dan pemasaran yang akan diterapkan. Lalu berikutnya adalah menyampaikan analisis kelayakan usaha berdasarkan kondisi pasar dan juga proyeksi keuangan. Lalu yang berikutnya adalah menawarkan peluang kerjasama investasi kepada calon investor. Nah, lalu manfaat proposal ini apa gitu ya? Yang pertama bagi investor sendiri, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi melalui informasi peluang, strategi, dan juga risiko. Nah, bagi perusahaan sendiri adalah sebagai acuan operasional dan membangun kredibilitas di hadapan investor dan mitra. Lalu berikutnya adalah bagi mitra bisnis sebagai dasar kerjasama saling menguntungkan dalam distribusi dan pengembangan jaringan. Nah, lalu di sini ada identitas resmi usaha ya, dengan nama usaha itu dari PT-nya itu nama PT Wings It Kuliner dengan nama merek itu Wings It. Nah, lalu di bidang usahanya di bidang food and beverage gitu. Lalu untuk lokasi outlet pertama kita ada di Jakarta Selatan, yaitu di Indonesia. Nah, itu target pembukaan kita ada di kuartal ketiga di tahun 2026 dengan target pendanaan itu di 750 juta rupiah. Nah, dengan catatan perusahaan akan didirikan sebagai perusahaan terbatas dengan proses legalitas bertahap seperti NIB, merek dagang, dan sertifikat halal, dan juga izin usaha restoran. Nah, lalu untuk visi misi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Dandi. Untuk waktu tempat dipersilakan. Untuk visi dan misi, yang pertama menjadikan brand chicken wings lokal terdepan di Indonesia yang dikenal melalui kualitas produk, inovasi rasa, pelayanan terbaik, serta pengalaman pelanggan yang modern dan berkesan. Untuk misinya, menyediakan chicken wings premium dengan kualitas bahan baku terbaik dan standar konsisten. Yang kedua, mengembangkan inovasi saus dan menu baru sesuai tren dan preferensi konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan agar cepat, ramah, dan profesional di setiap titik interaksi. Lalu, memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, layanan, dan efisiensi operasional.
Lalu berikutnya adalah membangun sistem bisnis yang mudah direplikasi melalui cabang dan kemitraan. Yang terakhir, memberikan pertumbuhan berkelanjutan dan nilai investasi optimal bagi pemegang saham. Selanjutnya adalah nilai-nilai perusahaan. Untuk quality, yang pertama adalah quality. Quality adalah fondasi utama, bahan baku pilihan selektif sesuai SOP. Lalu customer experience, pengalaman bersantap menyantap lewat layanan cepat dan tempat nyaman. Inovasi produk menu, musiman dan pemasaran kreatif berkelanjutan. Lalu ada integrasi, bisnis dijalankan profesional, transparan dan bertanggung jawab. Lalu ada growth mindset, berkomitmen berkembang lewat SDM, teknologi dan ekspansi terukur. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu yang bernama Alexander. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Muhammad Dafa. Oke, balik lagi kita akan membahas tentang kondisi industri QSR dan tren chicken wings. Industri quick service restoran QSR ini menjadi segmen F&B dengan pertumbuhan paling pesat, didorong perubahan gaya hidup, perkotaan dan aktivitas kerja yang tinggi. Layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood dan ShopeeFood memperluas akses konsumen tanpa batas ke lokasi. Restoran dengan diferensiasi produk dan pengalaman pelanggan yang baik memiliki loyalitas konsumen lebih tinggi dibanding yang hanya mengandalkan harga. Selanjutnya, tren konsumsi chicken wings. Chicken wings semakin populer khususnya di kalangan generasi muda, didorong pengaruh kuliner internasional dan media sosial. Fleksibilitas saus dan tingkat kepedasan menciptakan pengalaman konsumen yang berbeda dari ayam goreng biasa dan dapat dinikmati sebagai makanan utama, cemilan maupun menu bersama, menjadikannya kategori dengan potensi pertumbuhan jangka panjang serta peluang repeat order tinggi. Selanjutnya, analisis kompetitor dan pemetaan persaingan. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, fast food internasional, brand sangat kuat dan jaringan luas. Chicken wing bukan produk utama, dan yang ketiga, harga premium relatif tinggi. Selanjutnya, restoran ayam lokal. Harga terjangkau dan mudah ditemukan, fokus ayam goreng biasa, konsep restoran kurang modern. Nah, yang terakhir, chicken wing spesialis. Peluang besar bagi Wingsit, posisi sebagai merek fokus wings, konsep restoran modern dan premium. Analisis SWOT. Yang pertama itu strength. Pertama ada produk chicken wings premium, banyak pilihan saus khas, branding modern, SOP operasional sederhana, potensi franchise. Yang kedua ada weakness, brand masih baru, investasi awal cukup besar, belum memiliki pelanggan tetap, bergantung harga bahan baku ayam, butuh edukasi pasar tahap awal. Yang ketiga itu opportunities, tren makanan cepat saji meningkat, pertumbuhan online delivery, media sosial mendukung promosi, potensi ekspansi nasional. Dan yang terakhir itu threats, persaingan restoran cepat saji, fluktuasi harga ayam, perubahan preferensi konsumen dan kompetitor baru. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan usaha. Ada 6 poin, yaitu konsisten kualitas produk, standar resep dan prosedur sama di setiap penyajian. Yang kedua ada kecepatan pelayanan, target waktu penyajian kita maksimal 7-10 menit. Yang ketiga ada brand experience, desain outlet modern, kemasan premium, layanan ramah. Yang keempat ada efisiensi operasional, pengendalian biaya, bahan baku dan manajemen persediaan. Inovasi produk, yaitu ada menu baru, saus limited edition dan paket promosi berkala. Yang terakhir teknologi digital, yaitu ada POS, pembayaran digital dan integrasi online delivery. Nah, selanjutnya ada portofolio produk dan menu utama. Yang varian pertama yaitu varian chicken wings, itu ada original spicy, Korean spicy, honey garlic, barbecue smoke, Nashville hot, and salted egg. And then for the side dish we have french fries, curly fries, onion rings, mozzarella sticks, chicken popcorn, and coleslaw. And then we have a minuman and combo. Dan di sini kita punya lemon tea and lychee tea, signature iced tea, fresh lemonade and matcha latte. Ada paket individual, ada paket pasangan dan juga paket keluarga. Nah, lalu ada unique selling promotion atau USP. Di sini kita fokus pada chicken wings sebagai produk utama as a main product. Lalu kita punya
proses memasak setelah pesanan itu freshly cook yaitu. Lalu berikutnya ada identitas merek modern dan juga mudah dikenali. Dan lalu berikutnya ada pilihan saus premium dengan cita rasa yang khas. Lalu harga kompetitif dengan harga premium, dengan kualitas premium maksudnya. Lalu berikut ada layanan terbaru di sini, kita bisa dine in, take away, and juga delivery. Nah, rencana inovasi di sini kita akan beri tanda, yaitu sausnya edisi terbatas, menu musiman, boneless wings, hingga produk frozen food untuk memperluas pangsa pasar. Nah, lalu ada segmentation, targeting, and positioning. Nah, lalu untuk segmentation-nya di sini lebih berfokus pada usia 17 sampai 14 tahun dengan pendapatan menengah ke atas dan gaya hidup aktif dan juga melek digital. Nah, fokus geografisnya itu kita lagi berfokus di Jakarta, spesifiknya di daerah selatan. Lalu for the targetingnya ini lebih ke arah mahasiswa, pekerja kantoran, profesional muda, komunitas, dan keluarga kecil di kawasan perkotaan. Lalu ada positioning. Nah, restoran Chicken Wings ini premium lokal ini variasi rasa, layanan cepat, dan juga harga kompetitif. Lalu kita juga punya jargonnya itu fast, crispy, and full of flavor. Nah, tagline ini merepresentasikan komitmen Wings It sebagai menghadirkan produk berkualitas dengan pelayanan cepat dan pengalaman bersantap yang berkesan. Nah, lalu ada profil buyer setelah persona. Kita ada Rizky, Nadia, dan juga Andi. Nah, Rizky sebagai mahasiswa yang berumur 21 tahun, dia membeli bersama teman selepas kuliah di akhir pekan dan lebih mengutamakan harga terjangkau, rasa lezat, dan tepatnya nyaman untuk berkumpul. Lalu berikutnya ada Nadia, umur 27 tahun, dia bekerja sebagai karyawan swasta. Itu jadwal padat, sering memesan online delivery, dan mengutamakan kecepatan dan konsistensi rasa dan kemudahan pemesanan. Lalu berikutnya ada Andi, 32 tahun, dia merupakan seorang profesional muda. Nah, dia tuh gemar mencoba kuliner baru, memperhatikan tampilan produk dan suasana, dan juga dia berpotensi mendorong promosi via media sosial. Nah, lalu ada estimasi pasar, yaitu ada TAM, SAM, dan SOM. Yaitu ada yang pertama TAM, Total Addressable Market. Nah, ini total keseluruhan potensi pasar cepat saji berbahan dasar ayam di Indonesia. Ini sangat luas dan juga terus berkembang. Lalu berikut ada Serviceable Available Market. Nah, itu atau SAM. Nah, masyarakat usia produktif perkotaan dengan akses QSR dan pemesanan daring itu difokuskan di Jakarta Selatan dan juga sekitarnya. Lalu berikut ada Serviceable Obtainable Market atau SOM. Nah, target realistis ini di 3 tahun pertama ini dapat dicapai melalui peningkatan pelanggan aktif, repeat purchase, dan juga ekspansi outlet. Nah, lalu berikutnya ada strategi digital marketing dan juga promosi. Nah, digital marketing ini kita berfokus pada Instagram, TikTok, dan juga Facebook sebagai sosial medianya gitu. Dan lalu untuk kita menggunakan optimisasi Google Business Profile untuk visibilitas pencarian lokal. Lalu ada iklan digital seperti Meta Ads dan juga Google Ads. Lalu ada berikutnya ada proses produksi, menu baru, dan juga testimoni pelanggan. Nah, untuk promosi penjualan di sini kita memberikan diskon ya khusus untuk grand opening dan juga promo buy one get one untuk produk tertentu. Lalu ada happy hour customer dan juga paket bundling, dan terusnya adalah promo ulang tahun serta promo mahasiswa atau karyawan. Lalu berikutnya ada food testing atau kompetisi di media sosial dan juga menu limited edition. Nah, lalu berikutnya ada kemitraan one more. Lalu berikutnya ada kemitraan, loyalitas pelanggan, dan juga branding. Lalu berikutnya ada yang pertama, kita punya strategi kemitraan. Itu kita bisa GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Lalu ada komunitas dan juga organisasi kampus. Lalu ada perusahaan dan event organizer, and then kita punya influencer and food and collector. Nah, untuk program loyalitas di sini kita pakai Wings Point atau tukar menu atau diskon gitu. Lalu berikut ada program membership secara eksklusif. Lalu ada voucher ulang tahun anggota dan referral program berhadiah. Lalu untuk strategi brandingnya kita punya logo dan warna modern yang konsisten, kemasan menarik dan mudah dikenali, dan juga identitas visual di semua kanal dengan tagline fast, crispy, and full of flavor. And then untuk poin berikutnya dibacakan oleh teman saya bernama Dandi. Untuk waktu tepat dipersilahkan. Lalu ada alur operasional dan standar prosedur. Yang pertama, terima dan cek bahan baku. Yang kedua adalah marinasi bumbu khas. Yang ketiga, deep fry sesuai SOP. Yang keempat, saus dan QR akhir. Yang kelima, kemasan dan sajian. Target waktu penyelesaian pesanan 7-10 menit per transaksi. Standar operasional atau SOP-nya, yang pertama, pemeriksaan kualitas bahan baku setiap kali terima dan sistem FIFO. Yang kedua, penyajian maksimal 10 menit setelah pesanan diterima. Yang keempat,
proses marinasi dan penggorengan sesuai suhu atau waktu standar resep. Yang keempat, pencatatan transaksi melalui sistem pos terintegrasi pada setiap penjualan. Lalu ada tahapan pengembangan bisnis dari tahun 2026 sampai 2030. Untuk tahun 2026, persiapan dan peluncuran. Legalitas usaha outlet. Pertama, grand opening, membangun brand wars. Untuk 2027, penguatan merek, optimalisasi operasional, variasi menu, pemesanan digital dan kerja sama awal. Untuk tahun 2028, ekspansi cabang, pembukaan cabang baru di lokasi strategis dan dengan standar operasional seragam. Untuk tahun 2029, pengembangan franchise operasional manual dan pembukaan kemitraan bagi mitra baru. Lalu untuk 2030, skala nasional, ekspansi kota besar, frozen food, saus kemasan dan layanan catering. Struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada Chief Executive Chief Executive Officer. Officer. Lalu ada Lalu berikutnya di Lalu bawahnya ada di bawahnya Operational Manager, Finance. Finance and Organization. Lalu berikutnya ada Marketing and Business Development. Lalu berikutnya ada Kitchen Supervisor yang membawahi kasir dan customer service. Lalu dia juga membawahi juga kitchen crew dan juga service crew. Dengan masing-masing kebutuhan sumber daya manusianya berjumlah 1, kecuali untuk kitchen crew yang berjumlah 3. Nah, lalu berikutnya ada kebutuhan modal dan juga alokasi investasi. Nah, ini yang pertama ada legalitas operasi dan usaha itu sebanyak 20, yaitu berikutnya ada pengembangan website dan juga sistem yaitu sebanyak 25, lalu itu berikutnya adalah branding dan grand opening sebanyak 40. Lalu berikutnya ada peralatan kasir dan pos yaitu sebanyak 45, pengadaan furnitur sebanyak 55 dan modal kerja awal 175, dan sampai paling besar adalah renovasi dan interior outlet itu sebanyak 210. Nah, untuk total kebutuhan investasi di angka 750 juta sebagai bentuk pendanaan awal seperti investasi ekuiditas, yaitu equity investment. Nah, mungkin Alek mau membacakan teknis selanjutnya. Proyeksi penjualan dan laba bersihnya di tahun pertama itu kita ada di angka 1.620 atau 1 miliar 620 juta. Yang tahun kedua itu 2 miliar 430 juta. Dan omset di tahun ketiga itu kita ada di angka 3 miliar 240 juta rupiah. Selanjutnya kita akan bahas BEP, ROI, dan payback period. Untuk break-even point-nya itu kita ada di 22 sampai 24 bulan. Titik impas dicapai didukung pertumbuhan pelanggan stabil dan efisiensi biaya operasional. Selanjutnya yaitu ROI atau return on investment, yaitu kita kompetitif, profitabilitas meningkat pada tahun kedua dan ketiga, memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu payback period, kurang lebih di 2 tahun. Periode pengembalian tergolong kompetitif untuk bisnis restoran cepat saji. Analisis sensitivitas, proyeksi tetap mempertimbangkan fluktuasi harga bahan baku ayam, daya beli masyarakat, tingkat persaingan, biaya operasional, dan perubahan tren konsumsi. Mungkin untuk berikutnya akan dibacakan oleh teman rekan kita yang bernama Fahrul. Bab ke-11 yaitu penawaran investasi dan skema kerjasama. Yang pertama kebutuhan dana yaitu 750 juta dengan skema kerjasama yaitu equity investment, yaitu investor memperoleh kepemilikan saham sesuai nilai investasi dengan potensi dividen dan capital gain seiring pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, penggunaan dana investasi yaitu renovasi dan pembangunan outlet pertama, pengadaan peralatan dapur dan perlengkapan operasional. Ketiga, pengembangan sistem kasir atau pos serta website perusahaan. Yang
4. Kegiatan pemasaran dan promosi masa grand opening. Yang kelima, pengurusan legalitas perusahaan dan perizinan usaha. Yang terakhir, penyediaan penyediaan modal kerja untuk operasional awal. Strategi exit investor yaitu share buyback, penjualan saham pada putaran pendanaan berikut, pelepasan saham ke investor strategis atau kepemilikan jangka panjang dengan dividen. Selanjutnya bab 12 yaitu analisis risiko. Analisis risiko dan strategi mitigasi. Risiko utama fluktuasi harga bahan baku ayam. Yang kedua, meningkatkan persaingan industri kuliner. Yang ketiga, perubahan tren konsumsi masyarakat. Yang keempat, gangguan operasional dan rantai pasokan. Yang kelima, penurunan daya beli akibat kondisi ekonomi. Terakhir, perubahan kebijakan pemerintah. Kemudian ada strategi mitigasi. Yang pertama, kerjasama lebih dari satu pemasok utama. Yang kedua, evaluasi harga jual berkala sesuai daya beli konsumen. Yang ketiga, penguatan pemasaran digital dan program loyalitas. Yang keempat, SOP yang jelas untuk menjaga kualitas produk dan layanan. Terakhir, dana cadangan operasional untuk kondisi tak terduga. Nah, mungkin itu aja ya daripada presentasi proposal daripada usaha kami. Dan mari bergabung untuk membangun Wingsit sebagai merek chicken wings lokal yang mampu bersaing internasional. Fast, crispy, and full of flavor. Itu Kami dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.